Tuan, nasib ketiga putri Anda sangat berat di masa muda. Jika Anda memaksakan untuk mengubahnya, Anda pasti akan menerima hukuman dari alam. Tidak hanya pencapaian hidup Anda akan lenyap. Anda juga akan jatuh ke dalam neraka tanpa ujung, menanggung penderitaan yang tiada henti. Baik yang besar maupun yang kecil tidak dapat diselamatkan. Ibu yang melahirkan mengalami gagal jantung yang parah. Ketiga putri Anda juga mengalami perdarahan otak. Ye Qianyun. Kematian karena kesulitan melahirkan adalah takdir istrimu. Lahir dan mati adalah takdir putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, itu berarti melawan takdir. Menentang jalan surga. Sebagai pemimpin sekte Taiking, kamu pasti tahu betapa kerasnya hukuman dari surga yang akan kamu hadapi. Sayang. Sayang. Ayo sini. Ah ah. Ah ah. Dunia Qinghua sedang terurai. Kau ini memiliki jalan surga. Ada bahaya tidak kembali selama 10.000 kalimat. Tidak kembali selama 10.000 kalimat. Kotoran tidak berarti apa-apa. Asalkan bisa melindungi anakku. Saat itu, hukum alam akan menghukum. Lalu bagaimana? Jika langit tidak memiliki belas kasihan, aku akan melawan langit. Manusia, bersihkan energi. Menjadi 3 menara penangkap monster. Menekan seluruh nasib buruk putriku. Asalkan kosong dan darah masih ada. Menara penjaga iblis belum hancur. Mereka akan bisa hidup tenang seumur hidup. Zisu, kamu cepat kembali ke sekte dan bermeditasi. Pastikan nasib putriku aman sepenuhnya. Saya pasti akan membantu pemimpin sekte. Sekuat tenaga menjaga nasib ketiga nyonya. Anak-anak, kalian akan diadopsi oleh orang yang beruntung. Berkat nasib yang dibalikan ayah untuk kalian. Nikmati kebahagiaan yang tak ada habisnya seumur hidup. Dan ayah juga harus mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada langit. Ye Qianyun. 20 tahun telah berlalu. Akhirnya aku bisa bersatu kembali dengan anak-anak. Ahahaha. Kau melawan takdir. Melawan prinsip langit. Seharusnya dihukum masuk ke neraka 18. Menderita tanpa henti. Namun, langit memiliki orang-orang yang baik. Melihat ketulusanmu yang mencintai putrimu, maka dia menghukummu 20 tahun lumpuh total. Setelah 20 tahun, dosa ini akan membawamu bertemu dengan putrimu. Kau beruntung. Ini adalah berkah dari langit. Masih ada sedikit hati nurani. Tiga hari yang lalu, aku sudah memberitahumu. Rumah ini memiliki feng shui terbaik di desa. Saya ingin menjadi ruang pernikahan. 3 hari telah tiba. Mengapa Anda tidak peduli? Apakah Anda ingin menggunakan menara penekan iblis? Apa penindasan putri Anda? Saya akan menghancurkan hal-hal yang rusak untuk Anda hari ini. Saya melihat bagaimana Anda begitu menakutkan. Saya tidak ingin berhenti.
Ini bukan jantung jahat dari santa pemimpin sekte Taiking. Presiden Grup Shoushi. Elan Yan Gelan Tian Lu Ye Jingwu kah? Apa saya berutang budi apa ini? Di desa yang bobrok ini, masih bisa melihat 3 wanita cantik ini. Kakak, ketiga mereka ini telah mencarikan nenek untuk ayahnya. Jangan pergi, ini semua salah paham. Sister kedua, kamu mengira dia? Ayah, kami adalah putri MU. Anak perempuan. Siapa kamu? Menang. Wow. Terima kasih. Ayah. Sangat merindukanmu. Oke, ayo masuk dan bicara. Datang. Saya tidak berharap Anda lumpuh. Ini juga laporan yang kau berikan padaku. Jangan sebut kami sebagai putrimu. Ambil ini. Tadi di luar aku memberimu sedikit muka. Sekarang. Tanda tangan ini. Mulai sekarang, kami bertiga tidak ada urusan lagi denganmu. Kami tidak ada hubungan lagi. Kau ini. Apa maksudmu ini? Apa maksudnya? Bagaimana bisa lumpuh selama 20 tahun membuat otakmu juga lumpuh? Apakah kamu sudah melupakan semua hal jahat yang kamu lakukan dulu? Apa kamu benar-benar lupa? Kalau lupa tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengingat. 20 tahun yang lalu ibuku mengalami kesulitan saat melahirkan. Kamu hanya melihatnya mati tanpa merasa apa-apa. Kamu membawa kami bertiga dan membuang kami. Orang sampah sepertimu. Apakah kamu masih layak menjadi seorang ayah? Kalau bukan karena nyawa kami diadopsi. Mungkin kami berdua tidak akan hidup hingga hari kelahiran kami. Begitu memikirkan harus berurusan dengan orang rendahan seperti kamu. Yang menyakiti orang tua dengan nama. Aku merasa muak. Sama sekali, aku telah mencapai puncak latihan selama setahun ini. Kekuatan hancur. Memutuskan hubungan emosional. Pasti bisa. Doakan saya istirahat. Benar, akan memberikan saya sumber daya. Mengangkat saya ke posisi tinggi, ayah angkat jadi keluarga. Juga membantu saya dalam status di dunia musik. Kartu ini ada 1 juta. Setelah tanda tangan, dia milikmu. Seperti warung sepertimu. Selalu bergantung pada bantuan sosial. Takut bahkan 1000 tahun pun tak bisa dapat sebanyak ini. Tidak. Anda adalah warung, Anda tidak bisa menandatanganinya. Anda tidak menandatangani. Anda menandatangani. Tunggu ayah. Saya mendengar bahwa Anda akan bersama kekasih Anda hari ini. Ayah kandung memotong hubungan. Saya di sini untuk menghentikannya. Potong hubungan dengan orang seperti itu. Tanda tangani suatu kata saja. Kamu terlalu asal-asalan. Harus memotong jari tangannya. Menekan cap darah. Barulah ini bisa dianggap sebagai pemutusan hubungan yang tegas. Selama ada surat bukti untuk menggunakan teknik di darat ini, aku bisa membuktikan kepada dunia bahwa ini bukan anak kandungku. Perusahaan Shengxi yang dikelola bodoh ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Apa yang dikatakan paman tidak salah. Hanya dengan memotong cap jari, agar bisa memutuskan darah ayah dan anak kami sepenuhnya. Bantu aku beristirahat. Ayah benar. Orang sampah seperti ini. Hanya dia saja tidak cukup. Aku harus membuatnya menderita sedikit. Apa yang dikatakan Nona Wan? Pergi. Urusan antara aku dan putriku. Tidak ada hubungannya dengan orang luar sepertimu. Sing Er. Dengarkan aku, jejak darah ini. Jangan ditekan. Kalau tidak, kalian berdua akan mati. Maksudmu apa? Takdir kalian berdua adalah lahir dan mati. Aku telah melawan takdir. Menguatkan nasib buruk kalian seumur hidup. Aku dan orang tua memiliki hubungan darah. Untuk kalian berbahaya. Jika tidak, kalian sudah mati sejak lama. Maksudmu, kau adalah ayah yang baik.
Jika kita memutuskan hubungan darah denganmu, kita akan mati, benar. Selama hubungan orang tua tetap terjaga, kita tidak akan mati. Kalian tidak akan ditelan nasib buruk. Dan tidak akan mati dengan cara yang tidak semestinya. Terlalu mengada-ada. Orang sepertimu, yang hanya bisa melihat istrinya mati. Apa yang kau katakan? Menekan nasib. Membalikkan takdir. Apa kau tidak merasa itu konyol? Kau tahu saat aku menemukan Yan Er. Aku hampir kehabisan napas, bukan? Inilah nasib yang kau berikan. Aku tutup seluruh tubuhmu. Tanpa sedikit pun dasar latihan. Dasar itu tidak mungkin melawan takdir. Meskipun kamu benar-benar bisa melawan takdir, lalu kenapa kamu tidak mengubah tubuhmu yang lumpuh ini? Sampah? Omong kosong apa ini? Hubungan darah ini. Rasakan sendiri, Ye Luanyan. Tidak. Matamu buta. Biarkan Nona melakukannya sendiri. Ya, Tuan. Ikatan darah ini tidak boleh putus. Jika tidak, kalian benar-benar akan mati. Tak disangka setelah 20 tahun lumpuh, aku menjadi begitu lemah. Dia bilang tidak bisa bergerak. Cepat biarkan dia pergi. Aku adalah Ye Lingxi. Saya Ye Jingwu. Uang yang diperoleh tidak bisa dilepaskan. Oh. 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 Kenapa ada petir? Memimpin. Apa yang Anda katakan itu benar. Hujan di musim panas. Betapa keributannya. Sekarang masalahnya selesai. Pindah ke 3 menara penekan iblis di depan pintu. Untuk pertemuan pembongkaran. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja Anda menghancurkan desa yang rusak ini. Merenovasi badan komersial. Biarkan usaha grup Shengxi saya semakin maju. Konferensi pemindahan akan diadakan sore ini. Di Kuilie yang baru saya bangun. Saat itu, saya akan secara pribadi menghancurkan 3 menara penangkal setan ini. Untuk menambah sedikit nuansa ritual pada konferensi pemindahan saya. Jangan menghancurkan. Menara penangkal setan itu digunakan untuk menahan nasib buruk kalian seumur hidup. Jika hubungan darah terputus, ya sudah terputus. Masih ada kemungkinan untuk berputar kembali. Menara penekan iblis hancur. Akhirnya akan benar-benar rusak. Anda akan mati semua dalam menghapuskan hidup Anda. Saya telah memecah belas kasihan Anda. Anda tidak memiliki hak untuk peduli dengan bisnis saya. Kirim sampai mati. Oh gila. Anda. Kamu wow. Jika Anda ingin menemukan anjing untuk pergi ke Cukot, saya juga akan berjuang untuk kesempatan menyelamatkan nyawa putri saya. Energi spiritual di tempat ini sangat melimpah. Sangat cocok bagi saya untuk berendam. Dulu pernah. Karena beberapa orang biasa. Melanggar hukum langit. Mengundang murka langit. Kini saya bisa menyesal. Saya perlu cara untuk memperbaiki nasib putri saya. Kamu telah banyak berkembang dalam kekuatanmu. Apalagi yang harus diperbaiki selain nasib? Dan kenapa harus meminta? Aku sudah lumpuh selama 20 tahun. Bukankah aku tahu? Aku butuh waktu untuk memulihkan kekuatan sihirku. Sebelum aku memulihkan kekuatan sihirku, aku perlu melakukan sesuatu untuk pacarku. Membalikan nasib. Takdir kini ingin diperbaiki.
Namun harus membayar harganya. Selama bisa menyelamatkan putri saya, apapun harga yang dibayar akan saya tanggung. Ayo, datanglah hukuman dari surga. Apakah kamu bisa menahan itu? Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan untuk melawan? Sebagai pemimpin sekte. Apakah kamu tidak tahu bahwa dibakar oleh api sejati akan mengakibatkan jiwa terbang dan lenyap? Jika dengan kepunahan saya bisa melindungi putri saya seumur hidupnya, maka aku akan lenyap tanpa jejak. Sungguh seorang Ye Qianyun yang mencintai seperti nyawanya. Sungguh seorang pemimpin sekte yang terikat oleh takdir. Kau melakukan semua ini untuk putrimu. Namun mereka begitu memperdaya dan menghina dirimu. Apakah kau pantas menerimanya? Kalau begitu, perdaya aku. Kalau begitu, hina aku. Apakah aku harus menyaksikan putriku mati di depan mataku? Kau yang mencintai putrimu dengan sepenuh hati. Langit mendengar, sulit bagi langit untuk menyelamatkan orang yang tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah nasib dapat diperbaiki? Apakah nyawa dapat diselamatkan? Kuncinya tergantung pada apakah putrimu sendiri ingin hidup atau tidak. Asalkan ketiga putrimu berdoa di hadapan 3 batang dupa ini dengan 9 kali sujud, nasib akan dapat diperbaiki. Ingat, jika dupa ini dihancurkan, bencana akan datang lebih awal. Malapetaka akan kembali berlipat ganda. Ini adalah aura dari pemimpin. Ternyata pemimpin belum mati. Aku harus segera pergi menyambut pemimpin. Jiang Zhong bisa mendidik Luan Yan yang begitu muda dan berbakat sebagai CEO. Benar-benar beruntung sekali. Tidak juga. Suara dan kecantikan King Wu sangat mengagumkan. Mungkin Xian Zong akan sangat menyukainya. Hahaha. Kakakku, kenapa dia belum datang? Kakakku bilang akan kembali ke sekte untuk meminta izin pemimpin sekte. Jadi dia akan terlambat. Pemimpin sekte Tai King. Dia adalah sosok yang seperti dewa. Malam ini aku bisa melihat pesonanya. Kakakku sejak kecil sudah diadopsi oleh pemimpin sekte Tai King. Sekarang dia adalah murid paling disukai di bawah pemimpin sekte. Aku juga harus berterima kasih kepada orang brengsek itu yang meninggalkanku dulu. Tidak tumbuh di samping orang yang tidak berbuat apa-apa. Sekarang kita bisa mencapai puncak di bidang masing-masing. Puncak. Puncak. Saya hanya benci memiliki hubungan darah dengannya. Kalau tidak, saya benar-benar ingin mengeluarkan hatinya sendiri. Melihat apakah itu benar-benar hitam. Mengapa menyebutnya pada hari bahagia sebesar ini? Bukankah semuanya baik sekarang? Ya ayah. Terima kasih. Saya tidak punya cara untuk membalas dendam Anda dalam hidup saya. Bagus. Antara ayah dan anak kami, tak perlu dikatakan, sangat sopan. Hancurkan toples anggur ini. Mari kita mulai sekarang. Ibu dan putri telah mencapai kesuksesan. Apakah Anda melihatnya di bawah 9 lapisan tanah? Semoga mulai sekarang saya, Ye Luanyan, perjalanan bisnis tak terbatas. Berhenti. Hentikan. Kau datang untuk apa? King Wu, inilah ayah malangmu. Lihatlah penampilan malangnya ini. Siapapun yang bersamanya seumur hidup tidak akan pernah baik-baik saja. Sekarang sudah bukan waktunya. Pertemuan penggusuran ini sangat penting bagi kami. Jika kau berani mengacau, kau akan merasakan akibatnya. Jika kau berani menghalangiku menyelamatkan putriku, kau akan mati. Ah. Apa yang terjadi padaku? Kau sudah selesai.
Bayi, anakku segera lakukan sembahyang 3 kali 9 kali. Kau maksudnya apa? Kau sengaja membuatku merasa malu, ya? Bukan kau dan Ling Er. Anakku telah merusak hubungan yang aku jaga dengan darahku, untuk mempertahankan keberuntungan kalian. Untungnya menara penangkal iblis masih ada. Masih ada ruang untuk berputar kembali. Segera lakukan 3 sujud 9 sembah. Kalau tidak, akan ada bencana cahaya palsu. Hidup dan mati tidak terjamin. Orang jahat ini, bisakah tidak lagi mengganggu kami, saudari? Tahu tidak, dengan cara ini kamu akan membuat kami kehilangan muka. Sekarang tempat ini untukmu, sayang, justru akan mengurangi kewibawaan Ye Linlin. Memudahkan aku untuk mengeluarkannya dari jajaran pimpinan di kemudian hari. Saudaraku. Dengan orang yang begitu meninggalkan istri dan anak. Apa yang bisa dibawa sebagai keberuntungan? Semua orang tidak bisa mempercayainya. Bagaimana kalau aku bantu kamu untuk memverifikasi, jika benar ada keberuntungan yang datang? Busuk. Li Chenyun, apa yang kau lakukan kepada ayahku? Mari mulai dari Yun Fan. Istriku, cepatlah sujud. Ya, 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 itu hanya trik menipu. Hanya karena pekerjaanmu yang melelahkan menyebabkan pusing saja. Cepat pergi ke San Baijiu. Agar terhindar dari nasib buruk. Mati secara tidak wajar. Ayah, putri tidak berbakti. Membiarkan orang sampah ini melukaimu. Tenang saja, aku akan segera mengusirnya. Uang ini jumlahnya lebih dari 100.000. Cukup tidak untuk membuatmu merasa, seolah-olah kamu telah menggenggam paha orang terkaya di Jiangcheng. Cukup tidak agar kamu tidak mengacau di sini. Cukup tidak, membuatmu berpikir tentang putri kandungmu sendiri. Jangan biarkan dia kehilangan muka. Ayah tidak mau yang ini. Ayah hanya mau putri-putrinya bisa hidup dengan baik. Takdir datang dan pergi dalam sekejap. Segera pergi dan sujud. Kalau tidak, semua akan mati. Orang ini gila ya? Entah dia adalah ayah kandung Ye Zong. Apa Ye Zong juga gila? Hahaha. Ye Qingyun. Kau meninggalkan istri dan anak perempuan dan tidak merawatku? Aku bisa mengerti. Kau meminta harga yang selangit? Aku juga bisa mengerti. Tapi sekarang, mengapa kau membuatku kehilangan muka? Mengapa? Kau ingin menyakiti ayah yang mengajarkanku sejak kecil. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu, untuk kebaikanku. Dia sama sekali bukan ayahku. Apa hakmu untuk mengkhawatirkanku? Sekarang bawa omong kosongmu pergi. Pergi sana. Tunggu, janjikan padaku. Aku akan bawa anaknya. Hidup dengan baik. Ya. Ayah sudah berlutut untukmu. Tolong percayalah padaku sekali saja. Sekarang putuskan. Kau bilang itu hal sepele. Kau bilang mati dengan cara yang tidak wajar. Sekarang segera pergi dariku. Bagaimana kau bisa tidak percaya pada kata-kata ayah kandungmu? Bagaimana jika penyihir sial itu benar-benar datang? Hahaha.
Tidak kusangka. 20 tahun yang lalu. Aku melawan takdir. Selama 20 tahun. 1000 panah menembus hati. 20 tahun kemudian. Dengan tubuh yang lemah. Menanggung api sejati. Sekarang. Namun hasilnya seperti ini. Sekarang tidak ada yang ingin mendengar ini. Percayalah pada papa sekali. Baiklah, aku percaya padamu. Percaya padamu tentang apa? Percaya kamu bisa berbicara sembarangan dan akting hebat. Iya? Siapa yang menarik orang dewasa pergi dengan santai? Siapa yang tahu ada dia? Apakah ini semua hanya untuk kita berpura-pura di sini? Tidak ingin pergi, boleh saja. Tapi harus mencabut menara penangkal setan ini. Lihat kamu bisa berpura-pura dengan apa. Wajahmu. Ada apa dengan wajahku? Saya ingin pergi, boleh kan? Kalau begitu, aku akan menghancurkan pinggang ini. Lihat apa yang akan kau gunakan untuk menyimpannya. Kakak kedua, wajahmu. Ada apa dengan wajahmu? Pangeran, nyala api MU. Apakah ini ulahmu? 3 bersih menetralkan aku. Bayi, anakku. Aku menggunakan 3 bersih untuk menetralkan serangan 7 hantu. Kalian segera pergi dari sini. Semakin jauh pergi semakin baik. Jangan sekali-sekali kalian tertipu olehnya. Perusahaan Shengxi. Pemimpin obat herbal. Proyek bernilai ratusan miliar. Pasar saham bernilai triliunan tetap tegak. Dari mana ada hukuman langit? Itu hanya trik konyol untuk menakut-nakuti. Apakah kamu senang melihatku malu? Kau pergi atau tidak? Kau tidak pergi, aku akan suruh orang mengusirmu. Dan juga, wajahmu sudah sembuh. Kami juga sudah baik-baik saja. Kenapa? Kenapa dia melakukan gerakan aneh ini? Benda-benda aneh di wajah kami juga sudah hilang. Apa yang dia katakan itu benar? Anak bayi, putraku, cepat pergi. Ayah akan berjuang mati-matian untuk menjaga kalian agar hidup tanpa khawatir. Jangan sekali-sekali kalian tertipu olehnya. Tertipu olehnya. Lalu kenapa dia bilang hilang ya hilang? Saya baru saja bilang. Sangat jelas itu hanya pura-pura. Semua orang bisa melakukannya. Jika itu benar-benar semacam stiker, pasti akan memohon kepada saya di kehidupan selanjutnya. Tadi dia mengatai kalian semua dengan sebutan benda aneh. Apakah kalian merasakan sedikit rasa sakit? Tidak ada, bukankah itu benar? Jadi, kalian baru saja memutuskan hubungan ayah dan anak dengan dia. Dia menyimpan dendam. Jadi, dia melakukan trik ini untuk mempermalukan kalian di depan umum. Lebih penting lagi, saya mengembalikan konferensi ujian surga yang sangat penting bagi kamu. Apa itu ujian surga? Nasib bisa berubah dengan begitu mudah. Kalau begitu, saya berharap bisa datang lebih sering. Hahaha. Aduh. Kau yang merupakan CEO wanita terkemuka di Jiangcheng. Apakah kau bahkan tidak bisa melihat trik kecil ini? Sungguh aku sangat bijak. Hanya dengan beberapa kata, bisa menjaga agar pertemuan relokasi tidak terganggu. Juga bisa merusak reputasi Luanyan di dalam grup. Mengeluarkannya bukankah itu tinggal menunggu waktu? Maaf, tadi aku terbawa emosi. Biarkan semua orang tertawa. Sekarang tipu muslihatmu sudah terungkap. Kau masih terdiam saja? Cepat pergi. Sing Er. Kau masih tidak percaya padaku? Wen yang sudah bilang suruh kau cepat pergi. Pergi saja. Ye Qianyu, kau sejak kecil sudah meninggalkanku. Sekarang kau terus-menerus menyakiti, yang membesarkan aku sejak kecil. Ayah, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Ying Er. Salah pahammu tentangku. Akan kuberikan penjelasan perlahan. Sekarang jangan ganggu aku saat aku melawan bencana untukmu. Menyelamatkan hidupmu. Tenanglah dan bernafaslah. Apa itu kutukan bodoh? Bukankah ini untuk melawan hukuman dari langit?
Sekarang kamu sudah kalah, tidak baik-baik saja? Obat-obatan dari Shengxi Group. Properti dan pasar saham tidak baik-baik saja? Aduh. Sekarang hancurkan menara-menara ini. Pukul wajahnya sampai hancur. Saya juga ikut, saya lihat istri saya masih bisa melanjutkan. Saya. Jangan ambil aku. Jangan. Akhirnya bisa memukul wajah tua ini, HMPH. Apapun balasannya, datanglah padaku. Mari kita semua lihat. Hahaha. Ayah. Ayah. Saya sudah berusaha sabar denganmu. Mengapa kau masih ingin membunuh ayahku? Apa kamu tidak bisa melihatku baik-baik saja? Segala sesuatu yang ada hubungannya denganku harus kamu hancurkan. Nasib membalas. Hidup dan mati hilang. Kekuatan jahat datang. Adegan-adegan ini terjadi di depanmu. Mengapa kamu masih mengatakan aku tidak layak? Jadi maksudmu adalah, aku sendiri yang membunuh ayahku? Jika kamu tidak pergi, kamu juga akan mati. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana aku bisa berdiskusi dengan orang seperti kamu? Kamu mau apa? Tentu saja balas dendam. Yaner, aku tahu di antara kita ada kesalahpahaman yang dalam. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi jangan sekali lagi bertindak sembrono. Jika terus bertindak sembrono, jadi tidak ada yang bisa membantumu menghadapi bencana langit. Omong kosong. Selama grup Shengxi tidak jatuh, aku tidak percaya apa yang kau sebut sebagai takdir dan bencana. Ambilkan pisau. Apa yang kau lakukan? Lahir tanpa dibesarkan. Putuskan saja. Hari ini aku akan memotong 2 jariku sendiri, sebagai balas budi atas pengasuhanmu. Sejak saat itu, aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Gudang YZNG terbakar. Bangunan ambruk. Saham jatuh. Kelompok Shengxi sudah selesai. Apa? Aku dari kelompok Shengxi. Di seluruh YNSHNG, faktor keamanan nomor 1. Saham juga tidak ada yang terlewat. Orang di bawah bagaimana cara mengurusnya? Juga tiba-tiba seperti ini. Tidak ada yang mengira. Kalian cepat lihat. Ratu Nasional Ye Qingwu terungkap naik jabatan karena hubungan dengan ayah angkat. Para penggemar mulai mencabut dukungan. Jumlah penggemar di Weibo menjadi 0. Apa yang kau omongkan? Apa yang dikatakan? Semua investor Qingwu tiba-tiba menarik semua investasi. Kita sudah selesai, Kak. Bencana datang, cintai hari esok. Bencana kedua datang. Mati dengan cara yang tidak semestinya. Bayi. 5 anak. Masih ada 5 menit sebelum bencana kedua tiba. Kalian cepat pergi. Aku akan melindungi kalian dari bencana ini. Di saat seperti ini, kenapa kamu masih berbicara omong kosong? Menghabiskan uang. Merasa mungkin dia ada benarnya. Bagaimanapun, semua yang dia katakan baru saja terjadi. Tapi sekarang, konferensi penggusuran sudah menjadi trending topik nomor 1. Jika pergi sekarang, tidak akan bisa bertahan di Jiangcheng. Biarkan Yan Er menyimpan nyawanya. Segala sesuatu bisa dimulai kembali. Jangan biarkan dia menipu kalian. Inilah pemimpin sekte termuda dalam sejarah sekte. Mu Lun King Qiu. Sebuah keberadaan yang seperti dewa. Hari ini bisa melihat aura dan keanggunannya. Pintu suci Tai King sedang beraksi. Orang-orang yang tidak berkepentingan harap menjauh. Salam kepada pemimpin Murong. Karena kalian adalah saudari Lingxi, tidak perlu berlebihan. Pemimpin, Anda tadi mengatakan dia menipu kami. Apa maksud Anda? Perjanjian bencana itu semua palsu? Tidak. Dia benar. Dia adalah seorang kultivator dari sekte Qingtian kami. Tapi dia adalah orang yang benar-benar tidak berguna. Dia tidak mendengarkan ajaran. Secara pribadi melakukan praktik jahat yang bisa menyerap keberuntungan orang lain. Ibumu dulu diserap semua keberuntungannya oleh dia. Sehingga meninggal dunia. Kami saudari mengalami nasib seperti ini. Semua ini adalah balas dendam jahat darinya. Dia terjerumus ke dalam ilmu hitam.
Dia lumpuh selama 2 tahun. Sekarang melihat kalian satu persatu berkembang dengan baik, namun tidak mengakui dia. Tentu saja dia ingin menghancurkan dengan sengaja, lalu membuat kalian tidak terpengaruh. Selama bisa memprovokasi, ketiga orang bodoh ini sama sekali tidak percaya pada Ye King, lalu mati di bawah bencana langit. Aku bisa menyerap semua spiritualitas pelindung dari 3 ki ini, untuk kepentingan diriku sendiri. Di masa depan, aku akan menjadi eksistensi yang melampaui leluhur sekte. Kata-kata Ketua Murong. Seharusnya seperti itu. Tak kusangka dia sejahat itu. Long King Qiu. Semua kemampuanmu adalah ajaranku. Tindakan sopan seperti tadi adalah perkara yang mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur. Kau masih berbicara omong kosong di sini. Sekarang biarkan penjahat ini menemani ibuku ke alam baka. Sejak. Kakak, maksudmu apa? Kau melindunginya. Dia bersalah berat. Dia pantas mendapatkan hukuman, karena dia adalah seorang praktisi. Namun, aura biasa tidak akan bisa mengatasi. Dia harus pergi meminta maaf kepada ibuku. Lalu aku. Ling Er, Yan Er, dan Wer semua tidak percaya padaku. Kau seorang kultivator. Kau juga tidak percaya padaku. Justru karena aku seorang kultivator. Aku tahu. Bahkan nenek moyang dari sekte pun tidak bisa mengubah takdir. Kau bisa melakukan itu karena apa? Sekarang kau baiknya pikirkan. Bagaimana cara meminta maaf kepada ibumu? Teknik pedang ini, kakak benar-benar adalah kebanggaan dari sekte. Bagaimana bisa? Ini adalah salah satu dari 3 pedang suci sekte, pedang Qi Xiao, ditambah dengan seluruh kemampuan saya. Ternyata tidak bisa mengalahkan saya. Sepertinya kekuatan saya sudah pulih. 02 Yan 252. Jika kalian tidak percaya, saya akan membuktikannya dengan kekuatan saya. Bagaimana pedang yang saya latih bisa melukai saya? Apa katamu? Pedang ini adalah hasil karya saya pada acara pertandingan pedang ketika saya mencalonkan diri sebagai pemimpin sekte. Yang saya buat sendiri. Hal ini seharusnya diketahui dengan baik oleh pemimpin Murong. Kamu bilang kamu adalah pemimpin sekte. Kalau memang kamu pemimpin sekte, apakah kamu percaya pada kata-katanya? Apakah itu benar? Kata-kata bisa menipu, tapi tindakan tidak. Sekarang kamu bisa percaya padaku. Tinggalkan tempat ini. Menghindari ujian langit kedua. Hari ini, buku 5 elemen. Api mengalahkan logam dan pedang Qi Xiao yang termasuk dalam logam. Anda pasti tidak dapat mengeluarkan kekuatannya. Dan Anda berani mengatakan bahwa diri Anda adalah pemimpin sebelumnya. Saya rasa ini adalah penipuan terhadap guru dan penghancuran leluhur. Begitu rupanya. Ye King, sampai kapan Anda akan berpura-pura? Murong King Qiu memutarbalikkan fakta dan mencemarkan nama saya sudah cukup. Kau berani memprovokasi perselisihan. Menghalangiku menyelamatkan putriku. Tidak akan memaafkanmu. Masih membicarakan rahasia langit. Hari ini aku akan meninggalkan pintu suci Tai King. Membersihkan pintu masuk. Adalah hukum langit dan bumi. Bagaimana bisa sampai pada titik di mana pemimpin sekte tidak bisa dibiarkan hidup? Membunuhnya dengan tanganku untuk membalas dendam ibuku. Paman. Saya tidak berani lagi. Tidak menyangka kamu lumpuh selama bertahun-tahun masih seperti ini. Benda di bawah ini. Pasti ada gunanya. Keluarkan. Hongxi, kenapa kamu membawaku masuk ke makam ini? Tentu saja untuk mengirimmu ke neraka. Kandang bambu yang terkunci di dalam Hongxi adalah wadah pertama dari Nyonya Muda. Kamu tahu apa akibatnya jika membukanya? Satu-satunya konsekuensi adalah akan mati. Aku putus asa. Kekuatan sekte. Dan sang pahlawan ini masuk ke pintuku. Semuanya. Mengorbankan nyawa untuk menggunakan pedang. Malam ini akan mencarimu.
Tidak baik, ketua meski telah mendapatkan kebebasan kembali. Tetapi kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Aku harus segera pergi untuk melindungi pemimpin. Sepertinya kemampuanku belum sepenuhnya pulih. Ling Er, Wu Er. Putaran langit ketiga akan segera datang. Kalian cepat pergi. Seandainya Murongzong tidak memberi. Aku benar-benar sudah tertipu olehmu. Sebelum kau mati, aku akan membuat kakak memecahkan menara penangkap iblis yang terakhir. Akan kena di wajahmu. Yun, aku segera pergi. Jika kontrak ini kau berikan padaku, lebih baik aku tidak menerimanya. Apakah berarti Tianlong ingin menyerangku? Biarkan dia datang saja. Jangan biarkan pemimpin berkata semua ini benar. Kalau tidak, mengapa dia berkata petir akan turun? Tentu saja ada. Ucapan akan menjadi kenyataan. Hanya benda biasa di dalam sekte. Dia akan segera mati. Masih ingin membawa kedua putrinya bersamanya mati. Sungguh jahat hatinya. Liu Qi segera menghancurkan yang ketiga ini. Kemudian secara langsung mengungkapkan bahwa dia meninggalkan kalian berdua. Menyakiti paru-paru ibumu. Biarkan dia membusuk selamanya. Itu alasannya. Nasib buruk seumur hidupnya belum sepenuhnya meledak. Hanya menara penangkal setan yang tersisa ini yang menahannya. Bahkan dia sudah hancur. Akan terjerat oleh malapetaka. Tak ada jalan kembali. Aku tidak ingin berbicara lagi denganmu. Ling Er. Beri aku jalan. Baik. Kamu ingin menghancurkan menara penangkal setan ini, kan? Bisa. Kamu harus mengalahkan saya. Dengan melewati mayat ayah. 20 tahun yang lalu. Ibumu meninggalkan saya dan mengorbankan kesehatan saya selama 20 tahun. Agar saudara-saudaramu dapat hidup dengan sehat. Sekarang. Karena kamu bahkan tidak ingin hidup lagi, baiklah. Tidak. Baru saja mati bersama. Anda masih membandingkan. Aku akan mati. Kamu mati sendirian. Hentikan untukku. Apakah Anda tahu siapa dia? Dari mana monster jelek itu berasal dan berani untuk membuat masalah? Silakan. Meteor yang tersisa dari pintu. Temui Tuhan di sini. Ini adalah iblis dewa yang telah ada di sekte selama 1000 tahun. Kekuatan yang jauh melampaui pemimpin sekte. Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Aku tahu. Apakah dia datang untuk memberi kita berkah? Dengan mempertimbangkan kakak perempuan? Siapa yang membuka batu penjara naga ini? Tidak tahu siapa yang berani membuka dan mati di tangan tua Dongmen. Dewi Rongrang. Ayah kandungku, Ye Qianren, adalah penjahat terbesar. Menggunakan ilmu hitam untuk merampas nasib ibuku. Mengakibatkan dia mati saat melahirkan. Anak buahku melihat kita berdua tidak ingin mengenalnya. Jadi dia menyimpan dendam. Ingin membuat kita hancur reputasinya. Mati dengan cara yang tidak wajar. Pemimpin benar-benar tidak bisa melihat ini. Maka melepaskan sangkar bambu untuk menaklukkannya. Tindakan pemimpin ini benar-benar untuk menghukum kejahatan. Menegakkan keadilan. Tidak melanggar sumpah leluhur. Perjalanan ini, Sang Dewi benar-benar seperti dewa hidup. Tingkatnya memang berbeda. Kau tinggal menunggu mati saja. Tepukan ini untukmu yang tidak berbakti. Tepukan ini untukmu yang membalas kebaikan dengan keburukan. Tepukan ini untukmu yang lebih rendah dari binatang. Hamba tidak terima. Ini adalah balas dendam untuk ibu kita yang mati mengenaskan. Apa salahnya? Apakah kamu tahu bahwa ayah kalian adalah pemimpin sejati dari sekte Taijing?
Dia adalah pemimpin sekte Taijing. Lalu mengapa dia harus berlatih ilmu jahat yang menyebabkan kematian ibuku? Dan juga ingin membalas dendam pada kami berdua. Kalian berdua, nasib kalian sudah ditentukan untuk mati sejak lahir. Itu semua karena ayah kalian melanggar takdir demi kalian. Mengubah nasibnya, balikan nasib kalian, agar kalian tumbuh sehat. Apakah kalian tahu bahwa selama 20 tahun ini, dia telah menanggung hukuman dari hukum alam? Apa saja penderitaan yang dia alami? Tidak percaya. Selama lebih dari 20 tahun ini, saya merasakan dengan nyata. Semua adalah berkat pengasuhan ayah angkat saya, dan perjuangan serta kerja keras saya menjelajahi gunung dan laut. Kamu sekarang berbicara tentang kontrak yang tidak nyata. Apakah itu bisa membantah segalanya? Bayi, berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Ayo cepat pergi. Apakah kamu tidak pergi? Apakah harus mati di sini baru puas? Yu Qianyun, apakah kamu berani berpura-pura menjadi Dewi Ilusi, hanya untuk menipu Yu 13? Apakah kamu tidak merasa cukup dengan pasanganmu? Pemimpin, apa maksudmu ini? Dia. Ini bagaimana mungkin? 10 tahun yang lalu saat saya berkumpul di Nanshan, pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin Dewi ini adalah penyamar? Hanya sebuah kulit. Apa yang dikatakan Raja Bodoh? Lin 11, kau yang merupakan putri suci sekte. Tidak mungkin kau ditipu oleh sebuah kulit. Apakah kau tahu bagaimana penampilan penyamaran? Begini. Sekarang kamu bunuh Ye Qiansun yang hina ini dengan tanganmu sendiri. Lalu potong lehernya. Aku bisa membiarkanmu mencari mati. Ambisimu adalah melupakan bahwa kemampuanmu ternyata mundur sejauh ini. Jauh. Kalian semua melihat. Gadis dewa yang agung ini memiliki sejarah 1000 tahun. Mengapa kekuatanku masih tidak sebanding dengan Murong Tongtian? Dia pasti palsu. Ye Qianyu, kamu berusaha menipu ketiga wanita ini. Aku benar-benar menghabiskan banyak usaha. Ternyata begitu. Kamu pikir ini akan membuat kami yang mudah? Ini hanya akan membuatmu semakin menjijikan. Murong Qingqiu, apakah kamu berani melakukan hal sekejam ini pada Dewi? Sial, jangan berpura-pura di sini. Lakukan penghancuran terakhir menara pemusnah iblis ini. Robeklah wajah hipokritmu ini. Ling Er. Kalian bisa menghancurkan. Jika dihancurkan, semua saudara perempuan kalian akan mati. Bangkit. Kau tua, cepat minggir. Dikatakan ingin menghancurkan menara ini. Harus melewati mayatku terlebih dahulu. Pikirkan untuk dirimu sendiri. Juga pikirkan tentang dua adik perempuanku. Juga pikirkan tentang ibumu. Jangan banyak bicara. Jika mati, lihat saja bagaimana kamu bertahan. Bersama dengan pemimpin. Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bagaimana mungkin? Kekuatan pemimpin sepenuhnya pulih. Tidak salah lagi, selama 1000 tahun, satu-satunya orang yang rela membuatku tunduk. Kau pergi karena aku hari ini. Semakin jauh pergi semakin baik. Pergi apa? Sekarang, menara penjara iblis yang ketiga juga telah hancur. Apa yang kau sebut sebagai bencana langit? Kebohongan takdirmu sudah terbongkar. Aku lihat kau masih mau menipuku dengan apa? Sekarang 3 menara penjara iblis sudah hancur. Di mana takdir yang kau bicarakan? Dan di mana bencana langit? Anda selingkuh pada kebohongan saudara perempuan kami. Telah terpapar. Apalagi yang harus Anda katakan? Murong Qingxiang. Aku ingin kamu mati. Cukup Tuhan Murong. Dia baik. Tunjukkan belas kasihan ke bawahan Anda. Kekuatan apa yang menurut Anda miliki? Berani mengambil inisiatif dengan sekte Murong. Yas, peri, dosamu benar-benar sulit untuk diungkapkan. Kneel dan lakukan 3 kali sujud dan 9 kali salat untuk mengaku dosa. Pemimpin mungkin bisa memberimu satu kesempatan.
Jika tidak, aku akan membawamu kembali ke sekte di dalam api. Agar kamu setiap hari merasakan siksaan yang tak terhingga. Ibumu yang di surga, apakah kamu melihat ini? Pecundang ini sudah dijatuhi hukuman. Sekarang kebohonganmu sudah terbongkar. Belum cepat mengaku dosa? Lihat batu Sauron itu. Apakah dia bergerak? Sungguh jahat sekali orang ini. Ingin membuatku berhasil berubah wujud. Sungguh sial sekali. Ingin membuatku berhasil berubah wujud. Kakak, ini monster apa? Aku juga tidak tahu. Ini adalah Zulong yang berhasil berubah wujud. Ini adalah bencana terhebat yang telah membunuh banyak orang. Ternyata memanfaatkan penjerat iblis. Nasib buruk yang dirilis setelah menara hancur. Transformasi berhasil. Kekuatannya mungkin jauh lebih unggul dari transformasi. Lihatlah hal-hal baik yang Anda lakukan. Seberapa normal monster berubah. Kamu palsu. Jangan main-main dengan sampah ini. Sekarang saya telah mengambil monster ini. Lihat betapa agungnya Anda. Rin, apakah kamu membiarkan aku keluar? Lalu bagaimana? Aku bisa membebaskanmu. Tentu saja aku bisa menangkapmu kembali. Bagaimana bisa? Dengan kekuatan pemimpin, ternyata tidak bisa melukainya. Keterampilan yang cukup baik. Pemimpin. Tadi monster yang dikendalikan dengan mudah oleh pemimpin Murong. Ternyata dibunuh dalam satu serangan. Benar-benar energi yang menggembirakan. Sekarang giliran kalian untuk mati. Kau mau apa? HMPH? Tentu saja menghisap kalian. Mengambil energi dari tubuh kalian. Kami juga bukan orang yang berlatih seni immortalisasi. Kami tidak memiliki energi. Bisakah kau membebaskan kami? HMPH? Membebaskan kalian. Kalian bertiga ini memiliki energi Taiking yang cerdas. Merupakan bahan yang sangat langka untuk meningkatkan kultivasi. Aku sudah menyuruh kalian pergi. Siapa yang memberi keberanianmu? Di depan saya? Kau berani mengganggu putriku? Kau adalah... Oh, aku ingat sekarang. Kau adalah mantan pemimpin sekte Taiking, Ye Tianyu. Dia memang kepala desa, tidak salah. Aku masih harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia membangun 3 menara penjaga setan ini, menekan nasib buruk kalian seumur hidup, aku tak mungkin dalam sekejap ini menyerap kekuatan jahat yang begitu kuat. Membantu aku mengubah hati. Nasib buruk itu, apa yang dia katakan memang benar. Tentu saja. Seperti kalian yang terlahir untuk mati. Jika bukan karena alat penekan takdir, kalian tidak akan hidup sampai sekarang. Dinding nasib buruk yang terakumulasi itu bahkan lebih mematikan. Jika bukan karena kamu menghancurkan menara penangkal setan, mengapa ada nasib buruk yang begitu kuat? Sebagai gantinya, mengubah bahaya menjadi keselamatan. Ternyata, kita bisa hidup sampai sekarang dan mencapai prestasi ini. Semua berkat dia. Ternyata kamu lumpuh selama 20 tahun demi kita. Kamu adalah jenius yang menjadi sekretaris sekte kami. Hingga kini belum ada yang bisa melakukannya. Apakah kalian tahu? Ayah kalian adalah satu-satunya pemimpin yang menguasai seni menukar nasib selama 1000 tahun. Sayangnya, dia lumpuh selama 20 tahun. Menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Kalian sama sekali tidak percaya. Tapi begitu percaya pada provokasi dari orang-orang kecil itu. Tanpa ragu. Dia telah berkorban begitu banyak untuk kita. Namun kita justru... Ayah, sudah. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan drama kesedihan remaja kalian. HMPH, biarkan kalian menjadi batu loncatan untuk menghancurkan gedung ini. Menjadi penguasa alam semesta yang pertama. Sayang sekali. Dengan saya di sini, bahkan kuil ini pun tidak akan bisa kalian tinggalkan. Hahaha. Kalian menganggap ini lelucon? Saya sudah disorong selama 10 tahun. Berlatih selama 1000 tahun. Sekarang saya mendapatkan karma yang begitu kuat. Bukan aku sama sekali. Ayah, aku menahannya. Kalian cepat pergi. Masih ada aku, masih ada aku. Kau telah mengabaikan kami selama 20 tahun. Sekarang biarkan kami mengabaikanmu. Anak-anak perempuan mendengar kata-kata ini. 20 tahun ini. Bagaimanapun juga, itu semua berharga. Karena kita sudah saling mengenal sebagai ayah dan anak. Hari ini.
Memungkinkan Anda melihat keterampilan ayah Anda. Ah, hukum surga dan bumi. Membuka. Gambar Dharma Ayah. Ini sebenarnya menguasai Guanyin berkuasa ribuan. Kekuatan sihir ayah. Seberapa tinggi Anda telah mencapai? Bagaimana Anda bisa memiliki mana yang kuat? Dapat menggunakan makhluk spiritual sebagai lambang hukum. Di antara para pengembara, itu sudah merupakan keberadaan yang sangat tinggi. Saat kekacauan pertama kali dimulai, segala sesuatu dipimpin oleh Kilin. Oleh karena itu, para leluhur sekte menggunakan Kilin sebagai lambang hukum. Ini di antara pengembara biasa, sudah merupakan tingkat yang sangat tinggi. Dan di atas kekacauan ada dewa dan Buddha. Di atas dewa dan Buddha ada dewa abadi. Dan pemimpin sekte seperti ini, dengan sosok dewa bodhisattva 1000 tangan. Takutnya, pencapaian kita sudah mencapai tingkat dewa abadi. Dia bisa melindungi kita dari segala bencana. Namun kita selalu tidak percaya pada ayah kita yang terkasih. Dialah yang memberi kita kehidupan kembali. Apa itu sosok dewa abadi? Apa itu tingkat dewa abadi? Aku telah menerima nasib buruk yang begitu kuat. Sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkanku. Pendiri sekte Taiking mengurung saya selama 1000 tahun. Dia meminta saya untuk membalas dendam kepada Anda. Fan Xiaoxin. Ah. Bagaimana mungkin? Akan mati. Betul. Menara penjara iblis telah dihancurkan. Semua karma buruk tidak bisa dihapus. Kecuali saya dalam waktu 12 jam. Menguasai seni mengendalikan hukum alam. Mengubah kekuatan hukum 3 dunia. Jika tidak, mereka mengubah kekuatan hukum 3 dunia. Itu membutuhkan terobosan ke tingkat dewa. Dengan kata lain, kamu perlu terbang ke surga dalam 1 hari. Dan tidak pernah bertemu dengan ketiga gadis itu selamanya. Saya tidak ingin putri saya hidup seumur hidup dengan rasa bersalah terhadapku. Jadi, aku telah menghapus semua ingatan mereka tentangku. Jika harus berpisah seperti dewa, lebih baik kita saling melupakan di dunia ini. Zisu, ikutlah aku kembali ke sekte. Dukung 02 sebagai pemimpin sekte yang baru. Yan 252 sebagai pemimpin suci sekte. Jaga posku. Bantu aku dalam latihan. Apa yang terjadi? Di mana semua orang? Bukankah kita sedang dalam rapat pembongkaran? Apa? Proyek gedung ratusan miliar dari grup Shengxi runtuh? Saham senilai triliunan menjadi nol? Perusahaanku. Kebangkrutan dan likuidasi. Aku terlibat skandal. Semua akun dibatalkan. Dokter, mohon maaf. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengingat apa-apa. Ini adalah gulungan setengah militer. Akan menjadi pemimpin sekte Tianqing. Takdir ternyata memilihku sebagai pemimpin sekte. Sepertinya mereka masih memiliki nilai. Beri jalan, tembak. Pedang datang. Monster yang baru saja itu bisa dibunuh dengan satu serangan oleh Murong Squirrel. Ini untuk ayah. Untuk memadamkannya dengan tangan Anda. Atau ayah kita. Ayah, saya. Tuan, ini. Jika saya mengenalinya sekarang, mereka akan mati. Akan mati. Semua ini adalah ayahmu. Dari mana monster itu berasal?
Sungguh semangat iblis yang kuat. Iblis kecil datang ke hidupnya. Saya di sini untuk membalas Anda. Pembalasan dendam. Tahukah Anda siapa yang menghancurkan konferensi pembongkaran? Tentu saja orang itu adalah ayah biologis kita. Ayah kandung kita. Ayah kandung kita adalah sebuah kios. Apakah Anda akan menjadi orang yang melukai konferensi pembongkaran? Jangan percaya. Saya dapat membantu Anda memulihkan kenangan Anda sekarang. Ternyata begitu. Beruntung kamu mengingatkan kami. Kalau tidak, saya benar-benar akan mengira. Bapak saya hanyalah orang yang meninggalkan istri dan anak. Ternyata dia benar-benar gila sampai sejauh itu. Apa syarat yang kamu inginkan? Supaya mau membantu kami membalas dendam. Zissou. Terlalu lambat, tidak menunggu lagi. Siapa yang di atas langit dan bumi? Kalian bahkan tidak mengenaliku. Siapa kamu sampai kami harus mengenalmu? Begitu jorok dan tampak begitu tua dan lelah. Satu lihat saja sudah jelas kamu adalah orang terendah dan paling hina di antara yang biasa. Besok adalah Taiping, pertemuan besar untuk pemilihan pemimpin baru sekte. Jika kamu mengganggu jalannya pertemuan sekte, mati 1000 kali pun tidak akan cukup. Jika aku bertindak di dalam sekte, pasti akan menyebabkan kekacauan besar, menghalangi saya untuk menyelamatkan putri saya. Saya kembali ke sekte untuk menangani urusan yang sangat penting. Mengganggu urusan saya, bukan hanya masalah mati 1000 kali. Kamu kembali ke sekte untuk urusan yang sangat mendesak. Kamu, manusia rendah ini, apakah kamu menganggap kami para praktisi kultivasi begitu mudah ditipu? Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Saya memiliki urusan yang sangat mendesak untuk ditangani. Segera minggir. Kami sebenarnya tidak ingin repot dengan orang biasa. Kau berbicara sembarangan mengganggu ketenangan sekte. Kami terpaksa membunuhmu di tempat ini. Kemana kau pergi? Aku cukup ingin tahu bagaimana. Ayo semua serang. Semua berhenti. Ayo semua serang. Semua berhenti. Seniormu. Siapa yang berani berbuat sembrono lagi? Ini adalah manusia biasa ini, berani memasuki tempat terlarang sekte, mengotori kesucian sekte Oh. Aku ingin lihat dari mana manusia biasa ini. Berani berbuat semena-mena di sekte Taiping. Kau adalah adik Murong King Qiuya. Manusia biasa yang berani memanggil nama saudaraku langsung. Apakah kau tahu bahwa saudaraku hari ini mengorbankan nyawanya untuk menumpas iblis dan monster? Tidak menghormatinya, berarti ingin mati. Apa salahnya langsung memanggil? Dia belajar metode dasar pertama. Dari aku. Aku punya urusan yang sangat penting. Kalian cepat minggir. Aku tidak ingin melawan orang-orang dari sekte. Sungguh berani sekali. Bisa berani terhadap sekte kami yang baru saja kehilangan. Tuan sangat tidak hormat. Aku melihat kamu tidak memiliki kemampuan. Sama sekali tidak tahu betapa hebatnya seni dan sihir di dunia ini. Aku menyarankan kamu segera turun gunung. Kalau tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Aku katakan sekali lagi. Beri aku jalan. Ada hal yang sangat penting yang harus ditangani. Baik, sangat keras kepala. Ingatlah saat kamu hidup di dunia ini. Baiklah, tutup mulutmu. Gerak cepat. Benar-benar membuat matamu buta. Yang pernah kulihat adalah kamu. Yang pernah melihat raksasa ini. Benar-benar membuat matamu buta. Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah, sudahlah, mari urus hal yang penting. Tuan, yang dihormati oleh Dewi Anak yang tidak nyata, harap singkirkan jarak jauh. Saya berharap untuk memaafkan saya dulu. Saya benar-benar tidak berharap dia berani menjadi begitu sombong di sekte. Sepertinya apa yang Anda katakan itu benar. Bahkan Dewa Zissou sangat menghormatinya. Anda lupa kenangan yang saya tunjukkan. Ini membungkam dewa. Itu dia. Berlatih keterampilan jahat, menganiaya istri dan anak perempuan, mengacau desa. Hanya seorang yang merusak. Aku ingin sekali membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tuan,
Apakah cara yang Anda katakan benar-benar efektif? Tentu saja. Kalian lakukan seperti yang saya katakan. Masukkan belati yang tak pernah gagal ini ke dalam dadanya. Dia akan mati seketika. Demi membalas kematian ibumu. Sungguh luar biasa. Aku pasti akan menusukkan belati ini sendiri ke dalam dada bajingan itu. Agar bisa merasakan kebencian di hatiku. Dia terobsesi pada ilmu hitam. Menyakiti istri dan anaknya. Dia pantas mendapatkan ini. Juga. Tidak tahu ketika belati ini menusuk dadamu. Apakah kamu akan menyesal? Ye King. Tidak tahu saat belati ini tertusuk di dadamu. Apakah kamu akan menyesal? Zisu pergi untuk menjaga saya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa masuk. Ketua, saya memiliki satu hal yang tidak jelas. Tadi di luar sekte. Mengapa kamu tidak menyatakan identitasmu sebagai ketua sekte? Dan tujuan kembali ke sekte ini kepada semua orang. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah bertindak. Apa manfaatnya bagi saya? Jika saya memberitahu semua orang di sekte ini secara terbuka, ketika Lin Er dan yang lainnya menguasai sekte, mereka akan mengetahui segalanya tentang saya. Jika itu terjadi, sisa hidup mereka akan dihabiskan dalam rasa bersalah. Tapi saya selalu punya firasat. Jika tidak, tahun depan akan ada banyak masalah menunggu kamu. Sebagai seorang ayah, asalkan anakku selamat dan bahagia. Hati ini tidak merasa bersalah, sekalipun ada banyak masalah dalam hidup ini. Aku akan menanggungnya sendiri. Kasihan pada pemimpin yang mencintai anak-anaknya. Langit tahu, bumi tahu. Tapi ketiga nyonya tidak tahu. Liburan musim panas ini aku akan melindungi pemimpin. Hanya dalam sekejap. Aku bahkan sudah melampaui tingkat pertama dari kekaisaran sebelumnya. Sepertinya tidak perlu 12 jam. Aku sudah bisa mencapai puncak kesempurnaan tingkat 9 dari mendiang kaisar. Namun, apa yang dikatakan Zisu juga ada benarnya. Aku harus memikirkan cara untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Di saat-saat yang krusial. Siapa yang berani memasuki tempat terlarang sek ini? Cepat pergi. Siapa yang berani memasuki tempat terlarang sek ini? Cepat pergi. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Sangat terkejut kalian bisa datang ke sini. Tentu saja untuk mencari seseorang. Ada dendam dibalas dendam. Ada kesalahan dibalas kesalahan. Semuanya tidak seperti yang kalian pikirkan. Ayah kalian juga bukan orang seperti itu. Masih berpura-pura tidak tahu di sini. Apa kalian tidak akan tertipu lagi? Saya bilang sekali lagi. Percayalah pada ayah kalian. Jika tidak, penyesalan tidak ada artinya. Jika kamu bersikeras ingin menemani Ye Qianyun sampai akhir, maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku tidak akan seperti itu. Katakan bahwa kamu adalah penipu. Bagaimana? Sudah menunjukkan kebohonganmu, kan? Ayo. Jangan, kamu akan menyesal. Kamu benar-benar pandai bersembunyi. Kamu tidak benar-benar berpikir, kita, saudari, seumur hidup tidak punya kesempatan untuk membalas dendam padamu. Iya kan, Ling Er? Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Untuk apa berbicara dengannya? Dia yang membunuh ibu kita dahulu. Meninggalkan aku. Kini dia bahkan membuatku hancur dan ternoda. Semua ini harus diselesaikan. Dengarkan aku. Utang darah harus dibayar dengan darah. Tunggu. Hutang darah dibayar dengan darah. Tunggu. Kakak. Apa maksudmu? Aku juga merasa sedikit tidak tenang. Seolah-olah ada suara di kepalaku yang menghentikanku. Mengatakan padaku untuk tidak melakukan ini. Kakak, itu hanya ilusi kamu, kan? Meskipun kamu tidak percaya pada situasi ini.
Kamu juga seharusnya percaya kepada orang itu. Hari ini dalam pertemuan pembongkaran, dia jatuh dari statusnya. Sister kedua bahkan kehilangan perusahaan yang dia kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dan ibu angkat yang mencintainya. Kerugianmu paling sedikit. Pada saat seperti ini merasa kesal. Agak kurang tepat. Mungkin aku terlalu khawatir. Tapi setiap sekte memiliki aturan mereka sendiri. Kita masih harus menunggu konferensi sekte bulan purnama untuk mengungkapkan kesalahannya kepada publik dan menghukumnya sesuai dengan aturan sekte. Ini juga baik. Mengungkapkan kesalahannya kepada publik juga bisa membuatnya sangat khawatir. Saya sudah menggunakan dokumen yang diberikan oleh tuan tersebut untuk mengepung seluruh tempat latihan. 2 harimau ini, dia adalah eksistensi yang hanya berada di bawah Tian Di setelah mendapatkan 3 api sejati. Jika dia berani melangkah setapak pun, segera akan disegel. Besok di pertemuan sekte, saya akan mengundang 3 elder terhormat di dalam sekte. Masing-masing menjalankan tugasnya, dan akan ada eksekusi publik. Mari kita pergi. Tidak disangka ketiga orang bodoh ini cukup mengerti. Di mana Ye Qingyun? Ye Qingyun. Besok aku ingin melihatmu berlatih. Sambil menerima keputusan. Hingga terjerumus ke dalam kegelapan. Aku juga ingin sebelum kamu mati. Membiarkanmu melihatku. Menghisap kering 3 putrimu. Pendeta, sebelum kamu bertemu dengan mendiang kaisar. Semakin tinggi tingkat kultivasimu. Saat diserang dari luar, semakin besar kemungkinan terjebak dalam kegelapan. Sebaiknya kamu beritahu ketiga nyonya tentang kebenarannya. Tidak bisa. Semua ada di bawah kendaliku. Pemimpin. Hamba benar-benar tidak mengerti. Mengapa mengorbankan segalanya untuk orang terdekat? Tapi membiarkan mereka membencimu seumur hidup. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Sebagai seorang yang menempuh jalan spiritual, aku tidak akan peduli pada ketidakpahaman dunia. Jadi, aku menyarankan. Aku tidak akan peduli pada ketidakpahaman putriku. Apakah sekarang aku masih perlu menjelaskan sesuatu padamu? Kau terus saja menjaga gerbang, ya? Jika Ling Er mengirim seseorang untuk menangkapku, apa yang bisa kau lakukan? Para murid sekalian, hari ini diadakan pertemuan sekte. Ini terjadi tiba-tiba. Saudaraku, yaitu Putra Murong, kemarin tiba-tiba memiliki kekhawatiran. Guru adalah sosok yang memiliki kekuatan hanya di bawah lama dari sekte dalam sejarah sekte. Bagaimana bisa tiba-tiba memiliki kekhawatiran? Hari ini yang akan kita lakukan adalah memilih pemimpin sekte hari ini. Dan cara memilih pemimpin sekte. Tahun-tahun sebelumnya, pemilihan pemimpin dilakukan berdasarkan kekuatan. Namun hari ini, pemilihan dilakukan berdasarkan keputusan leluhur. Kemarin, saya tiba-tiba menemukan setengah gulungan di bawah patung leluhur. Di gulungan itu tertulis, jika ada yang memiliki setengah gulungan lainnya, dan menggabungkannya menjadi satu, maka dia akan diangkat sebagai pemimpin. Gulungan ini ada padaku. Gulungan ini ada padaku. Di atas langit Wutong, diturunkanlah perintah, menunjuk Ye Lingxi sebagai pemimpin baru sekte. Sedangkan posisi pemimpin sekte akan diambil alih oleh Ye Luanyan dan Ye Qingwu. Kalian semua memegang teguh niat untuk menegakkan keadilan dan menjaga kedamaian dunia. Akan mengikuti ajaran leluhur dengan seksama. Terima kasih kepada leluhur yang telah memberikan berkah. Terima kasih kepada leluhur yang telah memberikan berkah. Seandainya bukan karena komunikasi antara pemimpin dan batu suci leluhur, Lao Zu tidak mungkin memberikan posisi ketua ini kepada kamu yang bahkan belum mencapai tahap Yuan Yi.
Para murid sekte. Sembah kepada ketua sekte. Kami menghadap ketua sekte. Menghadap ketua sekte. Silakan tidak usah bersembah. Kini saya telah menduduki posisi yang lebih tinggi. Hal pertama yang akan saya lakukan, saya akan mempersembahkan kepada semua orang. Pembunuh Murongzong. Pemimpin. Apakah kau tahu siapa pembunuh saudaraku? Jika dapat menangkap penjahat yang membunuh guruku, itu benar-benar akan menjadi balas dendam besar bagi sekte kami. Ngomong-ngomong, sangat tidak biasa. Orang ini memiliki hubungan yang sangat besar dengan saya. Hubungan yang besar. Silakan panggil 3 besar elders, pengkhianat di pintu Shangqing. Yun 1000. Silakan panggil penatua yudisial. Penatua penegak hukum, penatua penyampaian ajaran. Bicara baik-baik. Orang ini terkena amarahku. Juga merupakan aib dari pintu Taiking. Ye Qianyu. Apa maksudnya aib dari pintu Taiking? Inilah orangnya. Menggunakan ilmu hitam untuk merebut nasib orang lain untuk dirinya sendiri. 20 tahun yang lalu. Merampas nasib ibuku. Menyebabkan ibuku hilang saat aku lahir. Itulah sebabnya pemimpin Furong menyarankan dia untuk merendahkan diri. Namun, dia malah membunuh guru dan membantai, menyebabkan kematian pemimpin. Benar, kemarin kami saudara perempuan melihatnya dengan mata sendiri. Ketua Ye hanya berkata tanpa bukti. Apa buktimu? Yang bisa membuat kami percaya bahwa kata-katamu tidak bohong? Xie Qian. Saudaraku. Menganiaya sesama saudara. Sangat tercela. Apakah kamu? Hari. Sungguh konyol. Tidak, aku harus menghentikan mereka, Zisu. Apa kamu sudah lupa apa yang aku katakan kemarin? Pemimpin. Saya benar-benar tidak suka cara putri Anda memperlakukan Anda seperti itu. Biarkan saja mereka. Aku sudah mencapai tingkat dewa. Senjata duniawi tingkat 6 tidak bisa melukainya sama sekali. Ah, aku ingat. Kakak, ceritakan lagi padaku. Di dalam Dongmen, pernah ada seseorang yang berlatih sihir jahat, pengkhianat yang terjerumus dalam kegelapan. Saudaraku juga mengatakan kepadaku kemarin sebelum pergi. Ia ingin menghukum kejahatan dan menghapus keburukan. Namun tidak disangka, ia malah menjadi bagian dari sekte Taiking, kejahatan dari dalam, keburukan dari dalam. Aku ingat sekarang. Itu karena ia masuk ke sekte kemarin secara paksa. Kalau saja Nona Ye tidak segera menahannya. Hari ini kita akan menderita karena dia. Bisa-bisanya menggunakan ilmu hitam pada istri dan anaknya sendiri. Di dunia ini ada orang sekeji itu. Saya mohon agar dia dibunuh hari ini. Bunuh dia dengan formasi. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Saya ternyata adalah dia. Paman Guru. Apa ada yang salah? Kemarin saat saya menghalangi orang ini di luar sekte, itu adalah Dewi Zisu dan saudara iparnya yang bisa. Dewi Zisu dan saudara iparnya. Bagaimana mungkin itu adalah bayangan Zisu yang dibawa oleh pemimpin sekte? Itu adalah penipu yang dia undang. Penipu itu sebelumnya diucapkan langsung oleh pemimpin Murong. Tidak mungkin ada ini. Kemarin saya pernah melihat penipu itu bertempur melawan pemimpin Murong, tapi bahkan tidak berani menerima satu serangan dari ketua Murong. Jika benar-benar tubuh Zisu, bagaimana bisa ada penampilan seperti ini? Ternyata dia telah ditipu. Maka mohon kepada 3 tetua untuk segera memutuskan, agar orang ini dihukum di tempat. Mohon kepada tetua untuk segera memutuskan, agar orang ini dihukum di tempat. Hukum di tempat. Hukum di tempat. Kalian berdua. Bagaimana menurut kalian? Mengingat pemimpin 2 aliran sudah memutuskan demikian. Tersangka juga sudah mengaku. Mari kita segera selesaikan kasus ini. Pengkhianat Longmen, Ye Qianyun, menggunakan ilmu terlarang untuk membunuh istri dan anaknya. Menghancurkan sesama teman. Keberatan yang tidak termaafkan. Kami bertiga memutuskan untuk membunuhnya di sini.
Tapi Tuan yang bijaksana, ini adalah orang yang menghina saya kemarin. Saya ingin dia membayar dengan nyawanya. Bunuh dia untuk membalas dendam bagi guru saya. Silakan, pedang pembunuh iblis. Hingga mati, pedang pembunuh iblis. Bunuh semua kejahatan, langit dan bumi menjadi luas. Ye Qianyun, saya bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu mengaku bersalah? Mengaku. Bagus. Silakan, Elders, beri petunjuk. Bagaimana mungkin? Pedang pembunuh iblis adalah pedang sakti nomor 1 di sekte. Dengan kekuatan sendiri, selalu menang. Bagaimana mungkin bisa dilawan oleh seseorang di sekte pada tengah malam? Jika itu orang yang berlatih ilmu hitam, tidak mungkin memiliki tingkat kekuatan setinggi itu untuk menahan ketajaman pedang pembunuh iblis. Lalu bagaimana? Pedang pembunuh iblis sudah lama tidak digunakan. Mungkin kekuatan spiritual belum sepenuhnya bangkit. Kau telah membayar dengan tulus untuk nyawa ini. Aku ingin membasmi ketiga dunia ini dengan tanganku sendiri. Apa yang terjadi ini? Saat aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Kakak, apakah mungkin kekuatanmu terlalu kuat? Pedang pemotong iblis ini tidak dapat menahan ini, tidak mungkin. Pedang pemotong iblis adalah alat sihir yang ditempa oleh pemimpin tertinggi. Kekuatan pemimpin tertinggi jauh lebih tinggi daripada pemimpin murong. Saya jauh tertinggal dalam kekuatan dibandingkan dengan ketua murong. Bagaimana mungkin saya bisa merusak alat suci ketua tertinggi? Aunty, Aunty, cepat lihat. Pedang pembunuh iblis menunjukkan sikap seperti ini. Roh pedang mengakui Tuan. Roh pedang mengesahkan Tuan. Benar, semua artefak suci di sekte memiliki semangat. Selama mereka mengenali ki dari praktisi, mereka akan tunduk dan memberi hormat seperti ini. Dengan begitu, pedang pemusnah iblis ini lebih memilih hancur daripada melukai dia. Apakah ini juga tanda pengakuan pemilik? Kalau begitu, dia adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kekuatan magis tinggi, yang tak ada sebelumnya di sekte ini. Dan tak akan ada lagi di masa depan. Entah mengapa, semua informasi tentang pemimpin tertinggi telah dihapus dari internal sekte. Entah bagaimana melihat arsipnya, tetap ada seorang ketua sekte yang memiliki ingatan tertentu. Selain mengetahui kekuatan sihirnya yang kuat, bakatnya yang luar biasa membuat orang tak percaya. Tidak bisa memberikan informasi tentang ketua tertinggi sekte. Di dalam sekte, hanya tersisa sebuah legenda tentang orang ini. Namun bahkan jika jiwa pedang pembasmi iblis mengenali pemiliknya, itu pasti tidak akan salah. Dia adalah Tai Xiangzong. Ternyata begitu. Kalau begitu orang ini semakin bersalah. Kalau begitu orang ini semakin bersalah. Dia adalah Tai Xiangzong. Namun dia tetap melakukan. Jika tidak, apakah itu tidak semakin bersalah? Benar, kalau tidak, mengapa dia ingin menghapus semua informasinya? Dan mengapa menghapus selama 20 tahun? Ini hanya mungkin satu, dosa-dosanya begitu dalam. Bahkan dia sendiri tahu tidak ada jalan untuk diselamatkan. Aku tidak peduli apakah dia seorang pemimpin besar, kota yang menghina aku kemarin. Aku tidak bisa dianggap. Tidak heran guruku mati di tangannya. Dengan kekuatan sihir yang begitu tinggi, tidak memberi manfaat kepada umat manusia tetapi merugikan kehidupan. Benar-benar dosa yang tidak terampuni. Tidak salah, kalian lihat. Hingga saat ini, dia tetap menutup mata. Tanpa memberikan pembelaan sedikit pun. Ini bukan karena merasa bersalah. Lalu apalagi kalau bukan? Kamu, sebenarnya bisa menjadi kebanggaan terbesar bagi kita selamanya. Tapi kamu memilih untuk menjadi musuh terbesar kami selamanya. Aku benar-benar membencimu sampai ke tulang. Di atas, di atas, di atas, di atas, di atas.
3 orang tetua. Di dalam sekte kini suasana sangat marah. Jika tidak membunuh Liao, aku khawatir sulit untuk menenangkan orang banyak. Silakan ambil 3 cermin besar sekte. Akhiri dia di tempat. Silakan 3 orang dari istana masuk. Pemimpin sekte, bawahan sekarang harus segera menghentikan mereka. Agar bisa menghindari mereka menjalani hidup dalam penyesalan. Mengapa kau masih beristirahat bersama kehidupan sebelumnya? Mereka sekarang menggunakan 3 benda terlarang dari timur laut terhadapmu. Jika kau tidak bisa menahan ini, sebelum sang kaisar yang terdahulu sempurna, tubuhmu akan terpendam dalam bau dupa, dan tidak akan bisa membalikan nasib untuk ketiga nyonya. Semangat tidak akan padam. Lin Tianyu, jika kau memiliki ketidakadilan, Susu Chang'er diadili secara adil oleh para tetua. Dia bisa membuat keputusan baru untukmu. Dia merasa bersalah karena mencuri. Hatinya penuh rasa malu. Bagaimana bisa dia membuka mulut? Sekarang, aku akan biarkan kamu merasakan rasa petir bulan purnama. Maafkan aku, Yang Mulia. Hamba memiliki sebuah surat. Tolong berikan jimat petir. Semua berhenti. Semua berhenti. Siapa kamu? Kamu adalah orang yang menyamar sebagai Dewi Zisu kemarin, bajingan Murong Feiyu. Sebagai putri tertua dari sekte, apakah kamu tidak tahu apa akibat dari pelanggaran 3 larangan besar kami? Apa konsekuensinya? Hah? Pembalasan untuk penghinaan yang diterima kemarin. Hari ini akan terbayar. Sikap yang tidak sopan. Tidak tahu mengapa Dewi Ki Ungu ingin melindungi sekte. Di sekte itu, ia memiliki kesulitan yang tidak dapat diungkapkan. Meskipun ayah kalian tidak bisa menjelaskan kebenaran kepada kalian, tapi tolong segera hentikan. Jika tidak, penyesalan akan datang terlambat. Meskipun kamu adalah Dewi Zisu, kamu juga tidak bisa melindungi kejahatan. Apalagi yang Qianyun sudah mengaku dan dihukum. Jangan berbicara tanpa bukti. Apa yang dia alami bisa dia sampaikan sendiri. Dia bisa berbicara tentang ketidakadilan yang dia alami. Apakah kalian tahu bahwa pemimpin kita adalah orang yang tidak mempercayai kata-kata? Jangan bilang apapun, aku sudah memiliki ingatan. Jangan sembarangan. Apa yang kamu alami bisa kamu sampaikan. Kamu bisa berbicara. Bagaimanapun juga, berhenti segera. Saya mengerti. Jangan-jangan mereka sedang merayakan Double Autumn. Jadi kamu melindunginya, kan? Jika Dewi tidak ada yang perlu dikatakan, tolong jangan jadikan seluruh sekte sebagai bagaimana bisa bahkan petir ilahi bulan penuh tidak bisa melukainya. Kutukan mantra surga adalah salah satu dari 3 senjata terlarang sekte. Petir surgawi yang dipanggilnya. Satu serangannya bisa menghancurkan sebuah kota. Pemimpin sekte sangat hebat. Karena sudah tahu bahwa kekuatan Zhongzhu Taishan sangat dalam dan misterius, mengapa tidak segera menghentikan? Orang yang memiliki dosa begitu dalam ini, tidak bisa hanya karena kekuatannya yang besar, lalu mengabaikan keputusan terhadapnya? Apa semua orang di bawah Tea King hanya penakut? Takut pada yang kuat, benar bukan? Tadi saya juga tidak menggunakan seluruh kekuatan saya. Sekarang biarkan kamu tahu yang sebenarnya. Kak, kalian lihat ini. Tanda petaka yang menyegel catatan pertempuran Feng Yun ketiga saya. Ternyata hancur. Tidak menyangka dia begitu kuat. Kakak, bagaimana kalau kita menyerah saja? Biarkan saja jejaknya terbuka. Bahayanya memang sangat besar. Kalian sebaiknya pikirkan, jika ayah kalian benar-benar mempelajari ilmu hitam. Orang yang merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lalu mengapa kalian baru saja menggunakan artefak berbahaya seperti itu? Untuk menyerangnya. Dia malah tidak menghindar. Itu karena dia merasa bersalah di dalam hati. Jadi tidak berani menghindar. Jika memang orang yang sangat jahat, pasti tidak punya rasa malu. Dan kehilangan nurani. Bagaimana mungkin dia masih memiliki rasa malu? Berhentilah, percayalah,
Ayah kalian benar-benar memiliki alasan tersendiri. Tidak mungkin melakukan hal yang sangat kejam seperti ini. Bagaimana mungkin ada alasan tersendiri? Saya rasa dia telah mempelajari suatu kekuatan jahat yang sangat hebat. Jadi, iya, jika dia berhasil menguasai kekuatan jahat itu, maka kita tidak akan selamat. Silakan diam yang kedua. Raja Dewa Pengubah, kamu. Mantra petir tidak bisa mengalahkannya. Karena tanda bintang hari ini tidak mendukung petir untuk beraksi. Dan Raja Dewa Pengubah mengandung semua perubahan iblis selama 1000 tahun. Terjerat oleh aura iblis yang begitu kuat. Bahkan jika itu Dewa Darat. 3 jiwa dan 7 roh akan dalam sekejap menghilang seperti debu. Sekarang aku melihat jelas apa yang kamu katakan. Murong Feiyun sedang mencari kematian. Jangan merugikan kesatuan sekte. Beri pemimpin sekte dosa palsu. Bunuh saja dia. Apakah itu mempertahankan kesatuan sekte? Dia tidak membuat pertahanan apapun. Lalu bagaimana kejahatan ini bisa salah? Minta mereka untuk berhenti. Anda benar-benar ingin melihat mereka membawa Anda. Ayah, membunuh pengkhianat sekte. Siapapun bisa melakukannya. Apakah aku harus menunggu sampai dia menyelesaikan pelatihan? Dan membalikan keadaan pada kita semua. Mohon bantu Dewa Penyuling Iblis. Energi iblis yang sangat kuat. Aku belum pernah merasakan energi iblis yang sekuat ini. Aneh, kenapa tidak ada sedikit pun aroma energi iblis? Namun sama sekali tidak melukainya. Lebih kehilangan mata naga pelindungnya. Tubuh roh iblis. Semua menghilang. Akumulasi energi iblis selama 10.000 tahun. Hanya dalam sekejap ini. Semua menghilang tanpa jejak. Sekarang bisa percaya bahwa ayah kalian bukan orang yang sesat, kan? Ding suci ini mengandung energi iblis selama 10.000 tahun. Ternyata bisa diserap olehnya dalam sekejap. Jelas bahwa dia memiliki keterampilan iblis yang sangat mendalam. Jika dia menyelesaikan keterampilan jahatnya, maka dia akan membunuh semua orang. Semua orang akan melarikan diri. Padahal, itu adalah energi positif yang sangat kuat dari pemimpin sekte. Dia berhasil menekan semua energi iblis ini. Tidak mungkin. Dengan energi positif yang begitu kuat, tidak hanya para praktisi immortal di dunia ini yang tidak mungkin memilikinya. Bahkan para dewa dari cermin mata langit juga tidak mungkin memilikinya. Sedikit transenden ke dunia fana. Penampilan Tuhan yang sejati. Itu hanya dapat membuktikan bahwa ia memiliki perbuatan jahat yang luar biasa. Ambil semua roh jahat ribuan tahun untuk diri sendiri. Pemimpin sekte apa yang Anda tunggu? Anda berani membuka layar yang menghancurkan jiwa. Aku akan membiarkan Mu Xie Jian memakainya sendiri. Selamat tinggal waktu itu. Kamu Lingxi, jika Anda menjadi pusing, Anda tidak akan memiliki tempat untuk dikunjungi. Yang terhormat mengikuti semua murid dari sekte atas dan bawah. Percaya kepada sekte. Apa yang tersisa bagi si pelanggar? Memusnahkan jiwa dan menghancurkan takdir. Menghancurkan jiwa dan jiwa pun lenyap. Meskipun memiliki tubuh abadi dengan takdir yang luar biasa. Akan tetap hancur seluruh jiwa. Menjadi seberkas roh yang samar. Selamanya terjebak dalam neraka 18 lapisan. Bukankah itu bagus? Untuk orang yang sangat jahat seperti ini. Ini adalah hukuman yang sangat pantas. Apakah kamu tahu bahwa melakukan ini dianggap tidak berbakti?
Dianggap sebagai membalas budi dengan keburukan. Dianggap lebih buruk dari binatang. Zisu Shenf, aku menghormatimu dari pintu. Bukan berarti kamu bisa berbicara sembarangan di sini. Beresah dan mengganggu. Jika dia benar-benar memiliki sesuatu, dia bisa mengatakannya sekarang. Apakah kamu tahu ayah kalian tidak nyata? Jangan katakan itu. Pemimpin. Menghancurkan jiwa tidak salah lagi adalah barang terlarang yang terpenting di sekte. Meskipun dia menyerap jutaan roh jahat, apa gunanya meningkatkan kultivasi? Tidakkah dia juga akan hancur jiwanya? Ibu, Lingxi akhirnya membalas dendam untukmu. Baiklah, aku sudah merasakan kecerdasan orang ini. Sepertinya sekte. Juga bukan tidak ada cara untuk mengatasi senjatanya. Meskipun hanya dalam waktu secangkir teh. 3 jiwa dan 7 rohnya. Bersama dengan tubuhnya. Akan lenyap dalam sekejap. Bagus sekali, Guru. Niatmu untuk membunuh akhirnya akan terwujud. Pertama, tetapkan cermin 9 tingkat. Silakan masuk. Sudah lama. Telah dihancurkan oleh jiwa perahu yang dimusnahkan. Tidak menyangka dia benar-benar hilang. Tampaknya orang ini memiliki keterampilan jahat yang sangat mendalam. Bahkan harus menggunakan artefak tertinggi dari sekte, untuk memicu fenomena langit dan bumi. Sekarang Ye Qian. Gadis dewa, apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Aku rasa gadis dewa yang putus asa ini tidak ada gunanya. Lebih baik kita hukum dia di sini saja. Kamu adalah temanku. Aduh, pemimpin terlalu mendesak untuk menggunakan bahasa rahasia. Berikan monster ini padaku. Ini, monster apa ini? Kalau tidak, jangan berbicara sembarangan. Syukurlah kepada Tuan ini. Telah mengungkapkan kejahatan Ye Qianyu kepada kami. Sehingga kami dapat mengetahui siapa yang telah menyebabkan ibuku kehilangan nyawanya selama 20 tahun. Dan siapa yang menyebabkan Tuan Luan dan King Zi kehilangan segalanya yang mereka miliki. Ternyata begini, sungguh beruntung kita memiliki orang hebat ini. Telah membawa pergi pengkhianat dari sekte Ye Qingyun ini, saat dia sedang berlatih ilmu sesat. Jika tidak, akibatnya bisa sangat mengerikan. Kami mewakili seluruh sekte mengucapkan terima kasih kepada orang hebat ini. Semoga kami dapat menegakkan keadilan. Terima kasih, orang hebat. Saya mewakili sekte. Terima kasih, itu saja. Karena penghalang terbesar yang menghalangi saya untuk menghancurkan 3 dunia sudah dibunuh. Jadi saya tidak perlu berpura-pura lagi. Kau ini, anak nakal. Tentu saja saya akan membunuhmu. Menghisap habis energimu. Mengambil langkah pertama untuk menghancurkan 3 dunia. Kau bercanda, kan? Jika kalian berpikir begitu, maka akan ada kamu yang bebas dan liar. Tutup pelindung. Tutup pelindung, hei. Lompat, bocah kecil. Hei. Tak terduga. Menyerap kekuatan jahat dari 3 menara penjaga yang hancur. Kekuatan di dalam istana ini semakin meningkat. Apakah semua ini kamu yang menipuku? Bagus sekali, pemimpin, telah menandatangani untuk masuk ke dalam pemisahan yang besar. Kau sebenarnya adalah makhluk seperti apa? Bahkan menghadapi situasi yang sangat sulit pun tak bisa mengubahmu. Anak-anak, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak ingin aku katakan kepada kalian. HMPH, aku akan menggantikannya untuk berbicara. Kalian yang selalu menyebut ayah kalian sebagai sampah dan pengkhianat.
Justru dia adalah penyelamat sejati kalian. Apa? Nasib kalian yang bodoh ini sudah ditentukan untuk mati sejak lahir. Jika bukan karena ayah kalian yang menggunakan kekuatan tiga bersih untuk mengubah takdir kalian. Selama ini kamu ditekan oleh karma burukmu. Seharusnya tidak bisa hidup sampai sekarang. Bagaimana mungkin? Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya? Tentu saja itu bohong. Kamu. Jika bukan begitu, bagaimana aku bisa memanfaatkan kalian untuk menghapus musuh terbesarku? Kalau begitu, mengapa tidak memberitahu kami untuk membantu Anda menekan nasib buruk Anda? Perlu dikembangkan ke ranah kaisar akhir dalam 1 hari. Kenaikan ke surga. Dan Anda tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Alasan mengapa Anda menghapus semua ingatan Anda tentang dia. Anda lebih suka menyimpan dendam terhadapnya selama sisa hidup Anda. Tidak ingin Anda hidup dalam rasa bersalah. Ternyata dia bukan kejahatan yang serius. Saya merasa malu di hati saya. Dia adalah cinta ayah yang seperti gunung. Dia telah memberikan segalanya untuk kita. Tetapi kita justru. Aku, bisa-bisanya menganggap ayah yang selalu berkorban untuk kita sebagai musuh bebuyutan. Sudahlah, kata-kata penyesalan. Simpan untuk di neraka saja. Berkat kalian, ayah kalian telah diserang berulang kali oleh sekte. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang, kirim kamu dan putrimu pergi. Apa kamu begitu yakin bahwa kekuatanku sudah hilang? Apa kamu begitu yakin bahwa kekuatanku sudah hilang? HMPH, kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Sekarang kamu tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Kamu pikir dengan mengganti pakaian dan berpura-pura jadi mantan kaisar, kamu bisa menipu orang lain. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Hari ini, aku akan membuatmu tidak berdaya. Biarkan Anda menonton lagi. Saya akan mengorbankan putri Anda sampai mati satu persatu. Ini tidak mungkin. Anda dalam masalah. Hitam dan putih terbalik. Menyebabkan kami vanila wanita. Lokal. Tidak pernah memaafkanmu. Itu bagus, napas kandang bambu benar-benar menghilang. Mengapa Anda menyembunyikan kami? Kau telah berkorban begitu banyak untuk kami. Namun kami justru memperlakukanmu seperti ini. Aku benar-benar menyesal, ayah. Hubungan ayah dan anak kita telah berakhir. Dalam hidup ini, kau harus pergi. Ayah, aku tidak mau kau pergi. Ayah, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Aku sampai bisa menyakiti ayah kandungku seperti ini. Aku sangat menyesal. Dewa, aku benar-benar sangat menyesal. Apa yang aku lakukan adalah kesalahanku sendiri. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Hidupku ke depan akan dipenuhi dengan rasa bersalah.